Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di SDMT TV dalam materi menulis tegak bersambung. Tematik Bahasa Indonesia kelas 2 semester 2 SDMT Ponorogo. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga semuanya dalam keadaan sehat. Materi hari ini Ustazah akan mengulang sedikit di pelajaran minggu lalu tentang tegak bersambung. Untuk minggu ini, materi tegak bersambung, menulis tegak bersambung dengan menggunakan huruf kapital. Huruf kapital di sini atau huruf besar digunakan pada yang pertama awal kalimat. Setiap awal kalimat silakan didahului dengan huruf kapital, huruf pertama saja. Yang kedua, huruf kapital digunakan pada nama orang. Nama orang selalu diawali dengan huruf kapital, huruf pertama saja. Yang ketiga, nama bulan. Nama bulan, huruf pertama nama bulan silakan diawali dengan huruf kapital atau huruf besar. Yang terakhir ada nama hari. Nama hari didahului awal huruf menggunakan huruf kapital ataupun huruf besar. Jadi huruf kapital itu digunakan pada awal kalimat, nama orang, nama bulan, dan nama hari. Silakan menggunakan huruf kapital dengan tegak bersambung. Di minggu lalu sudah Ustazah jelaskan cara menulis kapital dengan tegak bersambung. Nanti silakan diputar kembali. Setelah ini Ustazah akan menjelaskan cara untuk menulis kalimat ataupun kata di buku halus. Buku halus itu ada beberapa garis. Ada yang buku halus garisnya ada 5, ada yang buku halus garisnya ada 3. Dan ada juga yang menulis tegak bersambung bisa di buku tulis biasa. Semuanya akan Ustazah jelaskan caranya. Oke, setelah ini silakan disimak baik-baik. Selanjutnya, di sini Ustazah akan menjelaskan menulis tegak bersambung di buku halus garis 5. Di sini Ustazah mempunyai baris 5. Silakan diperhatikan dari atas itu adalah baris 1, baris 2 ke bawah, baris 3, baris 4, dan baris 5. Untuk menulis tegak bersambung di buku halus yang garis 5, silakan dimulai di garis atau baris ketiga, di baris tengah yang Ustazah kasih tanda panah di situ. Kamu untuk memulai untuk menulisnya. Untuk huruf kapital M, B, K itu memakai 3 baris, baris 1, baris 2, dan baris 3. Untuk yang kecil I, A, U, itu E, silakan menggunakan baris ketiga saja. Nah, untuk yang L yang mempunyai kepala, ya ke atas itu mempunyai kepala, di situ silakan kamu tarik sampai di baris kedua, dari baris ketiga terus naik ke baris kedua, seperti itu. Untuk yang ekor, baris keempat dan 5 itu adalah huruf yang mempunyai ekor. Contohnya ada huruf G, ada huruf J, ada huruf P, dan ada huruf Y. Itu silakan ditarik ke bawah sampai garis ke-5. Baris 3, baris 4, dan baris 5. Oke, setelah ini Ustazah akan memberikan contohnya untuk kata dan kalimatnya tegak bersambung di buku halus garis 5. Silakan diperhatikan. Silakan diperhatikan contoh menulis tegak bersambung di buku halus garis 5. Di sini ada sebuah kalimat keluargaku. Di sini ditulis di buku halus baris 5. Barisnya ada 5.
Nah, di situ yang seperti Ustazah jelaskan tadi, untuk keluargaku, K di situ memakai kapital karena awal kalimat. Pakai 3 baris, baris 1, 2, dan 3. Kemudian yang kecil, E, U, A, R, A, dan U, di situ pakai 1 baris saja di baris ketiga. L pakai baris 1, 2, dan 3. Dan K itu juga pakai baris 1, 2, dan 3, tapi kecil ya. Nah, G di situ pakai baris ketiga, 4, dan 5 karena G di situ mempunyai ekor. Jadi ekornya bisa ditarik di garis keempat dan ke-5. Selanjutnya ada nama saya Andi. Nama N ini di situ N kapital karena awal kalimat. Andi di situ adalah A karena adalah nama orang, jadi pakai kapital. Seperti tadi, silakan diperhatikan itu cara menulisnya. Ayah saya bernama Herman. Ayah di situ A awal kalimat, jadi pakai kapital. Herman H karena nama orang, jadi pakai kapital. 3 baris, 1, 2, dan 3. Ibu saya bernama Erina. Ibu I besar karena adalah awal kalimat. Erina nama orang, jadi E pakai kapital ataupun huruf besar. Diperhatikan cara menulisnya juga. Yang terakhir, ayah bekerja di pabrik. Ayah A kapital karena adalah awal kalimat. Nah, di sini silakan diperhatikan untuk cara menulisnya, penempatan baris 1, 2, 3, dan 4 serta 5-nya harus diperhatikan. Dan silakan nanti untuk menulisnya diperhatikan juga untuk awal kalimat, nama orang, nama hari, dan nama bulan pakai kapital. Silakan nanti menulisnya diperhatikan untuk bentuk hurufnya. Jadi harus kamu perhatikan bentuk hurufnya, cara menyambungnya, biar nanti mudah untuk dibaca. Seperti itu ya. Silakan nanti pelan-pelan latihan dan hati-hati untuk menulisnya agar rapi. Oke, setelah ini saya akan memberikan contoh menulis tegak bersambungnya di buku garis 3. Untuk menulis tegak bersambung di buku halus garis ketiga, ini nanti akan Ustazah jelaskan. Jika ada yang punya buku halus barisnya ada 3, silahkan diperhatikan. Nah, di sini ada sebuah baris, ada 3. Yang atas sendiri itu adalah baris pertama, yang bawahnya itu ada baris kedua, dan yang terakhir itu ada baris ketiga. Nah, di sini untuk menempatkan nulisnya, untuk kamu menulis tegak bersambungnya diletakkan di sini, tanda panah yang Ustazah kasih di sini di baris kedua. Jadi untuk menulis kapitalnya itu di baris 1 dan baris kedua letaknya. Dan untuk yang kecil di baris kedua. Nah, untuk yang G, J, dan Y serta P yang mempunyai ekor itu ditarik sampai baris ketiga. Nah, seperti itu cara menulisnya. Setelah ini Ustazah akan memberikan contoh menulis tegak bersambung, menulis kata atau kalimat di buku halus yang barisnya ada 3. Kemarin sudah Ustazah kasih videonya cara menulis A besar, B besar, A kecil, dan B kecil. Silakan, ini nanti cuma peletaan untuk menulisnya. Perhatikan contoh menulis tegak bersambung di buku halus garis 3. Di sini ada sebuah kalimat. Silakan diperhatikan untuk cara peletakannya. Hari telah mendung. H besar. Di situ penempatannya baris 1 dan 2. H besar. A, R, dan I 1 baris di baris 2. T di situ naik setengah di baris pertama. E 1 baris. L itu baris 1 dan 2, A 1 baris di baris 2, dan H di situ ada baris 1 dan 2.
Nah, diperhatikan yang D di situ juga naik setengah di baris 1. Dan G di situ ada ekornya, silakan ditarik ke bawah sampai baris ketiga. Angin bertiup kencang, A kapital karena adalah awal kalimat. Sebentar lagi hujan turun, S awal kalimat jadi pakai huruf kapital. Aku jalan melewati badai, aku karena awal kalimat harus pakai kapital. Celana tanpa digulung, C awal kalimat jadi pakai huruf kapital juga. Oke, setelah ini silakan diperhatikan cara penempatan untuk menulis tegak bersambungnya. Dan silakan juga diperhatikan bentuk hurufnya. A juga ditulis harus A dan E juga harus ditulis seperti E. Jadi kalau tidak memperhatikan bentuk hurufnya, maka tulisan tegak bersambung kamu tidak akan bisa untuk terbaca. Oke, jika kamu mempunyai buku garis 3, silakan diperhatikan caranya seperti ini. Dan saya belum punya buku halus, baik yang buku halus baris mempunyai baris 5 ataupun 3. Saya punya masih buku biasa. Setelah ini Ustazah akan menjelaskan cara menulis kamu tegak bersambung di buku biasa. Oke, setelah ini silakan diperhatikan. Dan sebelumnya silakan kamu nanti memperhatikan juga untuk huruf kapital selain nama atau awal kalimat dan nama orang. Di sini belum ada contoh nama hari dan bulan. Silakan nanti jika ada kata nama hari dan nama bulan, itu juga harus kamu perhatikan cara menulis huruf kapital atau huruf besarnya. Harus diingat-ingat, ada 4. Awal kalimat, nama orang, nama hari, dan nama bulan. Silakan diperhatikan untuk menulis tegak bersambung di buku biasa setelah ini. Yang terakhir, Ustazah akan menjelaskan contoh menulis tegak bersambung di buku tulis biasa. Di sini buku tulis biasa. Nah, ada sebuah buku tulis biasa. Di sini sudah ada contohnya kata kalimat proklamasi. Nah, di situ P diletakkan di satu baris, cuman P-nya harus besar, ya satu baris. Dan semuanya juga satu baris kecuali dengan yang ada ekornya, yang ke bawah tadi G, J, Y, di situ P, di situ ada setengah di baris kedua, ya. Jadi tidak terlalu penuh ya, cuman setengah saja. Nah, ini adalah cara menulis di buku seperti biasa yang sudah kamu pakai setiap hari itu. Bisa pakai seperti itu, cuman harus juga memperhatikan bentuk hurufnya dan cara peletakannya. Oke, kalau bisa diusahakan pakai buku halus biar kamu bisa menulis dengan rapi dan mudah untuk dibaca ya. Bisa pakai buku tulis biasa, tapi harus hati-hati, pelan-pelan, dan bentuk hurufnya juga sesuai. Oke, setelah ini nanti tugasnya akan Ustazah share lewat WA ya. Ini Ustazah jelaskan materinya saja, dan silahkan nanti yang belum paham bisa diulang-ulang lagi. Latihan menulis tegak bersambungnya silahkan nanti tidak cuma 1 kali terus kamu tidak mengulang lagi, tapi tegak bersambung itu memang sulit. Jadi silahkan kamu latihan terus. Bisa latihannya dengan cara menulis satu kata misalkan buah. Situ silakan Pak belum bagus, silakan tulis lagi di bawahnya. Belum bagus lagi, bisa menuliskan lagi sampai tulisan kamu itu sudah bagus dan rapi, mudah untuk dibaca. Oke, dari sini nanti setelah ini silakan nanti diperhatikan tugasnya akan Ustazah ya. Oke, sampai di sini pertemuan hari ini. Semoga materi hari ini bisa bermanfaat bagi kalian. Selalu jaga kesehatan dan selalu bilang aku bisa. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.